Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Suci Rahmadani, NIM 1802030114, ingin menjelaskan materi mengenai prediksi kebangkrutan di dalam analisis laporan keuangan. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi kebangkrutan yaitu yang pertama pemberi pinjaman, yang kedua investor, yang ketiga pihak pemerintah, yang keempat akuntan, dan yang kelima manajemen. Masalah dalam kebangkrutan. Hanafi menyatakan perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila yang pertama perusahaan itu mengalami kesulitan ringan seperti masalah likuiditas, dan yang kedua kesulitan yang lebih serius yaitu solvable atau utang lebih besar dibandingkan dengan aset. George Engler dalam Peter mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Yang pertama yaitu faktor umum, terdiri dari faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan pemerintah. Dan yang kedua faktor eksternal, terdiri dari faktor pelanggan, pemasok, kreditor, dan pesaing. Dan yang ketiga yaitu faktor internal, seperti manajemen tidak efisien, penyalahgunaan wewenang. Setelah kita mengetahui masalah di dalam kebangkrutan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan, kita akan membahas alternatif perbaikan kesulitan keuangan dengan cara pemecahan secara informal. Yang pertama, dilakukan apabila masalah belum parah. Yang kedua, masalah perusahaan hanya bersifat sementara. Prospek kedepannya itu masih bagus dengan cara A. Perpanjangan atau extension, yaitu memperpanjang jatuh tempo utang. B. Komposisi atau composition, yaitu mengurangi besarnya tagihan. Selanjutnya, pemecahan secara formal dilakukan apabila masalah sudah parah. Kreditor ingin mempunyai jaminan keamanan dengan cara yang pertama, apabila nilai perusahaan diteruskan lebih besar dari nilai perusahaan diikuidasi, reorganisasi, atau dengan merubah struktur modal menjadi lebih layak. Yang kedua, apabila nilai perusahaan diteruskan lebih kecil dari nilai perusahaan diikuidasi, likuidasi, atau dengan menjual aset-aset penjualan. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan atau tanda-tanda awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen, karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi. Prediksi kebangkrutan dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode univariate, dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Contohnya seperti pada beberapa perusahaan kereta api di Amerika Serikat yang cukup besar mengalami kebangkrutan pada tahun 1970. Ada dua rasio keuangan yang dipilih untuk melihat apakah kebangkrutan perusahaan kereta api tersebut bisa dilihat melalui rasio-rasio keuangan pada tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu dilihat dari rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional melalui yang pertama biaya transportasi seperti komponen biaya yang terbesar yang meliputi angkutan kereta, biaya gaji pegawai, kereta, dan biaya bahan bakar. Yang kedua yaitu pendapatan operasional yang berasal dari karcis kereta yang terjual dan juga pendapatan dari beberapa sumber
Yang lain seperti pendapatan angkutan barang dan surat pos. Yang kedua, rasio TIE, yaitu bunga dari kewajiban obligasi apabila diperoleh angka negatif, berarti perusahaan e-earning atau pendapatan yang negatif. Berikut 4 variabel yang menunjukkan perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut. Yang pertama dilihat dari tingkat return, mempunyai tingkat return yang lebih rendah. Yang kedua, penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut menggunakan hutang yang tinggi. Yang ketiga, perhitungan terhadap biaya tetap. Perusahaan yang bangkrut mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Yang keempat, fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Selanjutnya, prediksi kebangkrutan dilihat dari metode multivariate. Hanafi mengatakan analisis multivariate menggunakan 2 variabel atau lebih secara bersama-sama dalam satu persamaan. Di bagian lain, Bapeppa mengatakan analisis ini mempermudah analisis atas kondisi keuangan perusahaan daripada menghitung sekian banyak rasio keuangan secara individual lalu menginterpretasi masing-masing rasio satu persatu. Sekian penjelasan dari saya mengenai prediksi kebangkrutan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.